Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, kali ini Dedes akan mencoba memaparkan tentang analisa jurnal Dedes, yaitu yang berjudul analisis jurnal pada jurnal Music Based Cognitive Remediation Therapy for Patients with Traumatic Brain Injury. Yang pertama yaitu pendahuluan, terdapat konsep teori dari cedera kepala. Yang pertama, definisi cedera kepala itu sendiri yaitu adalah cedera mekanik yang secara langsung atau tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka pada kulit atau pada kulit kepala atau dan fraktur tulang tengkorak serta robekan selaput otak dan kerusakan jaringan otak itu sendiri. Selanjutnya yaitu etiologi dari cedera kepala. Cedera kepala dapat ditimbulkan dari berbagai macam hal, yaitu yang pertama bisa terjadi karena kecelakaan, bisa juga karena bencana alam, dan juga akibat dari perselisihan baik perorangan, golongan maupun bangsa. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari cedera kepala. Cedera kepala diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu cedera kepala ringan, nilai GCS-nya biasanya 13-15, dapat terjadi kehilangan kesadaran atau penurunan kesadaran kurang dari 30 menit. Untuk cedera kepala sedang yaitu nilai GCS-nya 9-12, saturasi oksigennya yaitu bisa lebih dari 90% dan bisa terjadi penurunan kesadaran lebih dari 30 menit dalam 24 jam. Untuk cedera kepala berat yaitu GCS-nya biasanya 3-8, biasanya kehilangan kesadaran lebih dari 24 jam. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis dari cedera kepala. Pada klien cedera kepala yaitu bisa mengalami kelemahan salah satu bagian tubuh disertai dengan kebingungan, bahkan terjadi penurunan kesadaran sampai dengan bisa terjadi koma. Terjadi abnormalitas pupil dan defisit neurologis berupa gangguan penglihatan dan pendengaran berdasarkan letak lesi yang terdapat pada otak. Bila terjadi perdarahan dan fraktur pada tengkorak, maka akan terjadi hematom yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Patofisiologi dari dan pathway dari cedera kepala yaitu trauma yang disebabkan oleh benda tumpul atau benda tajam yang dapat menyebabkan cedera kepala, sehingga kalian bisa mengalami cedera otak primer yang terjadi segera setelah trauma. Cedera kepala primer bisa menyebabkan kontusio dan laserasi. Cedera kepala ini dapat berlanjut menjadi cedera sekunder akibat trauma. Terjadi peningkatan kerusakan sel otak sehingga menyebabkan gangguan autoregulasi. Untuk pathway dari cedera kepala itu sendiri yaitu yang pertama, cedera kepala bisa mengenai ekstrakranial kulit kepala, bisa mengenai tulang kranial dan intrakranial atau jaringan otak. Nah, dapat mengganggu sistem blood, brain, bowel, dan bladder. Untuk pada sistem pada breath itu bisa terjadi perdarahan sehingga menyebabkan hematom bisa menyebabkan hematom dan terjadi penekanan. Selanjutnya bisa menyebabkan hipoksia dan terjadi pola nafas tidak efektif. Selanjutnya yaitu bisa terjadi penurunan kesadaran sehingga dapat menyebabkan pasien mengalami bed rest yang lama dan mengalami penurunan kemampuan untuk batuk sehingga terjadi akumulasi mukus sehingga bersenjata nafas tidak efektif. Bisa juga pada blood itu bisa terjadi perdarahan, aliran darah ke otak menurun sehingga terjadi hipoksia. Selanjutnya yaitu
pada brain itu robeknya arteri meningen, terjadi hematom sehingga dapat menyebabkan bisa menyebabkan nyeri. Bisa terjadi penumpukan darah di otak sehingga bisa mengalami penurunan kesadaran, dan selanjutnya bisa terjadi peningkatan TIK, sehingga selanjutnya itu bisa mengalami gangguan pada tekanan intrakranial. Selanjutnya adalah dapat menyebabkan gangguan pada sistem neurologi. Setelah itu adalah komplikasi cedera kepala. Cedera kepala memiliki beberapa komplikasi, diantaranya yaitu edema pulmonal, kejang, kebocoran cairan cerebrospinal, bisa terjadi infeksi. Selanjutnya itu gejala sisa cedera kepala berat, kebocoran cairan, dan bisa menyebabkan epilepsi serta hematom. Pemeriksaan penunjangnya yaitu bisa dilakukan foto tengkorak atau X-ray, angiografi cerebral, pemeriksaan MRI, dan CT scan. Untuk penata laksanaannya yaitu secara umum pasien dan cedera kepala harus dirawat di rumah sakit agar dapat diobservasi. Untuk penata laksanaan lanjut yaitu bisa dilakukan pembedahan dan medikamentosa. Untuk alasan keperawatan secara teoritis yaitu pada pengkajiannya itu yang pertama anamnesis pasien, dikaji identitas pasien secara lengkap dan riwayat penyakit saat ini yang meliputi riwayat trauma mengenai kepala akibat kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Untuk riwayat penyakit terdahulu yaitu dikaji apakah pasien mempunyai riwayat kecelakaan dan riwayat penyakit-penyakit yang terdahulu. Untuk riwayat penyakit keluarga, mengkaji adanya anggota keluarga yang menderita penyakit yang seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Untuk pengkajian psikososio-spiritual, dikaji apakah ada dampak yang timbul pada klien, yaitu seperti ketakutan akan kecacatan, rasa cemas, rasa ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas secara optimal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada pasien dengan cedera kepala. Setelah melakukan anamnesis yang mengarah pada keluhan klien, pemeriksaan fisik sangat berguna untuk mendukung data dari pengkajian anamnesis. Untuk keadaan umumnya yaitu pada keadaan cedera kepala umumnya klien mengalami penurunan kesadaran, yaitu untuk cedera kepala ringan GCS-nya 13-15, untuk cedera kepala sedang GCS-nya 9-12, dan cedera kepala berat yaitu sama dengan 8 atau kurang dari 8. Serta dapat terjadi gangguan atau perubahan tanda-tanda vital. Selanjutnya yaitu bisa dilakukan pemeriksaan fungsi cerebral dan fungsi pemeriksaan saraf kranial atau 12 sistem saraf pusat. Selanjutnya itu bisa dilakukan pemeriksaan sistem motorik dan pemeriksaan refleks cedera kepala, yaitu refleks dalam, refleks patologis, refleks bicep, refleks pectoralis, refleks periosteum radialis, dan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada sistem sensorik. Pada pasien dan cedera kepala ini biasanya terjadi ketidakmampuan untuk menginterpretasikan sensasi. Nah, juga dilakukan pemeriksaan B6 yaitu breathing, blood, brain, bladder, bowel, dan bone. Untuk diagnosa yang mungkin muncul yaitu
pada cedera kepala, yaitu yang pertama kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral ditandai dengan peningkatan tekanan intrakranial. Untuk diagnosa kedua yang mungkin muncul yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala. Untuk diagnosa ketiga yaitu yang mungkin muncul pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas ditandai dengan pola nafas abnormal. Untuk diagnosa ketiga yang mungkin muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan mengeluh nyeri. Untuk diagnosa yang keempat yang mungkin muncul yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler ditandai dengan gerakan terbatas. Selanjutnya yaitu pada bab pembahasan. Pada kasus ditemukan yaitu Tuan E usia 23 tahun datang ke rumah sakit diantar oleh warga. Klien mengatakan pusing kepalanya setelah mengalami kecelakaan. Setelah itu klien mengatakan ia tidak sadarkan diri setelah kecelakaan dan dibawa warga ke rumah sakit. Setelah dia sadarkan diri, ia mengatakan nyeri hebat pada kepalanya dengan skala nyeri 7, disertai dengan benjolan pada dahi. Dan klien merasa lemas, serta dia bercerita bahwasannya dia pernah mengalami kecelakaan. Klien saat ini sedang bed rest di rumah sakit karena mengalami nyeri hebat pada kepala dan nyeri di area yang lain. Klien juga mengalami kelemahan pada otot tubuhnya dan terjadi penurunan kesadaran dengan GCS 12, I-nya yaitu 3, motoriknya 4 dan verbalnya 5. Untuk kesadarannya itu apatis. Keadaan umum pasien lemah, pusing, dan terdapat leset pada bagian kaki serta pasien mengalami sesak napas. Dan pasien menggunakan otot bantu nafas, terjadi peningkatan frekuensi napas serta terdengar bunyi wheezing pada kedua lapang paru dan juga terdengar suara timpani pada lapang torak, tetapi tidak terdapat benjolan pada torak. Untuk data subjektif pada kasus ini yaitu didapatkan pasien mengalami nyeri. Untuk P-nya itu pasien mengatakan nyeri bertambah pada saat menggerakkan kepalanya. Untuk paliatifnya yaitu klien mengatakan nyeri berkurang apabila diam atau bed rest. Yang selanjutnya itu quality-nya. Kalian mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Untuk regionnya yaitu pada bagian kepala atau dahi kanan dan nyeri tekan pada ekstremitas bawah kanan. Untuk skalanya itu 7 dari 1 sampai 10, 0 sampai 10. Untuk time-nya pada saat ini klien mengatakan bahwa dia merasakan nyeri secara terus menerus. Untuk data objektifnya, klien dalam keadaan bed rest karena mengalami nyeri hebat dan juga pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS 12 yaitu apatis. Hasil pengkajian pada yang menyebabkan penurunan kesadaran. Pada hasil pengkajian yaitu klien mengalami penurunan kesadaran, maka perawat memberikan terapi musik untuk meningkatkan kesadaran pasien. Untuk membantu meningkatkan kesadaran pasien. Nah, untuk pertanyaan klinisnya yaitu apakah dengan pemberian terapi musik dapat meningkatkan kesadaran pasien dengan terutama pada pasien cedera kepala ringan. Untuk pikonya pada P-nya yaitu pasien laki-laki usia 23 tahun dengan cedera kepala ringan. Untuk intervensinya yaitu terapi musik. Untuk C-nya yaitu tidak ada pembanding atau intervensi lainnya. Untuk outcome-nya yaitu dapat meningkatkan kesadaran pada pasien dengan cedera kepala ringan. Selanjutnya yaitu untuk searching literatur jurnal pada PubMed dan Google Scholar. Pada PubMed yaitu didapatkan 1061 jurnal dan Google Scholar didapatkan 63 jurnal, dan dipilih dengan salah satu jurnal yang berjudul
Music Based Cognitive Remediation Therapy for Patients with Traumatic Brain Injury, dengan alasan yang pertama jurnal tersebut sesuai dengan kasus, yang kedua dengan jurnal tersebut sesuai up to date. Untuk langkah-langkah mencari jurnalnya yaitu yang pertama membuka PubMed, www.ncbi.nlm atau PubMed atau bisa juga PMC. Di sini saya menggunakan PubMed, lalu menggunakan pencarian dengan keyword music therapy for patient with traumatic brain injury. Ditemukan 1062 artikel. Selanjutnya melakukan pencarian pada Google Scholar juga dengan keyword yang sama. Ditemukan 47 artikel selanjutnya itu pada pencarian akhir, yaitu dilakukan setelah dilakukan pemilahan, dimasukkan kata kunci music cognitive therapy for patient with traumatic brain injury, ditemukan dan dipilih satu jurnal dengan judul Music Based Cognitive Remediation Therapy for Patient with Traumatic Brain Injury. Selanjutnya yaitu tabel analisis jurnal. Pada tabel analisis jurnal judulnya yaitu Music Based Cognitive Remediation Therapy for Patient with Traumatic Brain Injury. Penulisnya Santala H. Untuk critical appraisal-nya, judul pada jurnal ini sudah memenuhi kaidah penulisan. Judul menggunakan kata yang mudah dipahami dan menggambarkan isi jurnal, serta judul telah memuat variabel yang diteliti. Untuk judulnya tidak mengandung tanda tanya dan tanda seru karena bukan merupakan kalimat tanya dan kalimat perintah. Untuk nama penulisnya dicantumkan dan nama institusinya juga dicantumkan, yaitu Bangor University. Untuk selanjutnya itu institusinya sesuai dengan topik penelitian, yaitu merupakan sekolah kesehatan yang ada di Bangor. Selanjutnya yaitu untuk bidang ilmu yang tercantum, yaitu dalam penelitian merupakan intervensi mandiri perawat, yaitu terapi musik untuk meningkatkan kesadaran pasien dengan cedera kepala ringan. Selanjutnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pada metodologi penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas terapi musik terhadap peningkatan kesadaran pasien dengan desain penelitian, yaitu desain eksperimental semu, desain sesuai dengan tujuan penelitian karena untuk mengetahui efektivitas antara terapi musik dengan peningkatan kesadaran pasien, terkhusus pada pasien cedera kepala. Untuk uji yang digunakan yaitu uji acak terkontrol dengan total responden yaitu 184. Untuk hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk narasi. Uji statistik yang digunakan yaitu desain eksperimental semu. Untuk hasil penelitiannya dapat diimplementasikan pada bidang keperawatan karena merupakan intervensi non-farmakologi dan sangat penting bagi pasien, terutama pasien dengan cedera kepala. Untuk terapi musik ini dapat menjadi alternatif selain terapi farmakologi. Untuk daftar pustakanya, yaitu daftar pustaka jurnal ini terupdate mulai dari tahun terdahulu sampai tahun terkini. Untuk daftar pustaka yang digunakan sesuai dengan topik karena banyak referensinya mulai dari tahun terdahulu hingga yang terkini. Untuk daftar pustaka juga merupakan sumber yang terpercaya.
Itulah alasan mengapa memilih jurnal ini. Untuk VIA-nya, pada validity, desainnya pre-post-test dengan case control untuk melihat efektivitas seberapa jauh terapi musik mempengaruhi kesadaran pasien. Untuk sampelnya, teknik pengambilan sampel yaitu uji acak terkontrol dengan 184 responden. Kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya yaitu, yang pertama, kriteria inklusi pasien dengan cedera kepala ringan atau dengan cedera kepala dan tidak ada krisis atau perubahan obat untuk lebih dari 30 hari atau selama penelitian. Pasien juga yang selanjutnya itu kriteria eksklusinya, peserta dalam protokol penelitian lain, kondisi medis lain yang morbiditas, serta klien yang akan dikonfirmasi oleh review dokter, maka tidak diikutsertakan dalam penelitian. Untuk randomisasinya tidak dilakukan randomisasi karena pada sampelnya dilakukan pemberian intervensi pada semua sampel. Untuk importance dalam hasil, karakteristik subjeknya yaitu meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, suku, agama, dan merupakan pasien yang mengalami cedera kepala. Untuk beda proporsinya, yaitu penelitian ini dilakukan dengan 184 klien dengan cedera kepala. Dari kelompok perlakuan termasuk 77% pasien mengalami cedera kepala ringan, dan sampel yang tersisa yaitu pasien dengan cerebrovascular dan kejang disorder. Selanjutnya, intervensi sisi tunggal ini tidak membawa perubahan signifikan dalam tahap perubahan memori pasien atau ingatan pasien. Untuk bedaminnya, perbedaan parameter gaya berjalan termasuk kecepatan berjalan, melangkah pasien, serta irama jalan dan kesimetrisan gaya berjalan itu terjadi peningkatan. Untuk tingkat kesadaran pasien sebelum dan sesudah diimplementasikan terapi musik yaitu sebesar 77%. Selanjutnya yaitu nilai p-value, jumlah rata-rata penurunan kesadaran pada klien dengan cedera kepala ringan sebelum melakukan terapi musik yaitu 8,90, lebih dan meningkat pada kelompok klien dengan cedera kepala ringan setelah diberikan terapi musik yaitu 4,30. Ada perbedaan signifikan secara statistik antara angka rata-rata tingkat kesadaran kedua kelompok. Selanjutnya, applicability, yaitu dalam diskusi cedera kepala ringan salah satu penyebab umum kecacatan dalam ranah fungsi fisik, psikis, dan sosial. Peran musik dalam rehabilitasi kognitif berkembang berdasarkan temuan baru yang muncul dari bidang musikologi dan kognisi musik. Pada tindak lanjut, hasil menunjukkan peningkatan kesadaran yang signifikan, sehingga peran musik dalam rehabilitasi kognitif berkembang berdasarkan temuan baru yang muncul dari bidang neuromusikologi dan kognisi musik. Karena musik dapat membuat otak lebih nyaman atau lebih rileks, serta meningkatkan fungsi bahasa, motorik, dan berfungsi untuk terapi. Selanjutnya itu masuk kepada tahap karakteristik klien berdasarkan usia, responden, pendidikan, agama, dan merupakan pasien yang mengalami cedera kepala. Untuk fasilitas biayanya tidak dicantumkan pada jurnal. Selanjutnya yaitu pada diskusi, yaitu membandingkan jurnal dan kasus. Untuk intervensi terapi musik dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran pada klien.
khususnya klien dengan cedera kepala. Ada perbedaan yang signifikan pada peningkatan kesadaran rata-rata antara kelompok yang telah diberikan terapi musik dan belum diberikan terapi musik. Studi ini merekomendasikan bahwa terapi musik dapat digunakan sebagai intervensi keperawatan independen untuk meningkatkan kesadaran pasien, khususnya dengan cedera kepala. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Cedera kepala ringan merupakan salah satu penyebab utama kecacatan. Untuk terapi musik itu dapat membantu pasien dengan cedera kepala untuk mengelola penurunan kesadaran dan meningkatkan kualitas hidup dengan cedera kepala. Untuk sarannya yaitu libatkan klien dan keluarga pada saat pemberian terapi sehingga klien dan keluarga dapat menerapkan terapi setelah diajarkan kepada klien dan keluarga. Untuk yang kedua yaitu discharge planning merupakan hal yang perlu dilakukan. Perawat perlu mengkaji secara mendalam tentang kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Baiklah Bu, mungkin itu saja pemaparan dari Dedes. Lebih dan kurangnya itu mohon maaf. Pada Allah Dedes mohon ampun. Dedes akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.